Masuk Desa Tulu Besar, desa wisata seni budaya. Kita benar-benar melintas di atas bukit. Mau kemana mas? Ke Bromo. Udah booking tiket? Udah. Nah, wah, kubangan Aman kah? Aduh. Oke teman-teman, kita ini sekarang mau review penginapan kita di Malang ya, Kenaro Hotel. Untuk kamarnya seperti ini untuk ukuran double size queen. Kasurnya ada bantal 2, selimut, terus ada tempat nyimpan barang, colokan kanan kiri. Ini ada dapat minum ya, 2, ada TV, handuk. Terus ini sikat gigi dan odol. Ada AC. Terus ada gantungan baju. Terus buat naro-naro barang di sini ya, teman. Ada space-nya. Ada welcome to Kenaro Hotel. Greetings. Terus untuk toiletnya seperti ini ya. Saya duduk. Ada shower, air panas, water heater. Udah itu aja. Sama gantungan baju. Kurang lebih itu aja teman-teman. Untuk review penginapan kita di Malang. Setelah kita mau lanjut siap-siap untuk melakukan perjalanan ke Bromo. Let's go. Selamat pagi teman-teman dari Kota Malang. Sekarang kurang lebih jam 5 subuh. Kita mau siap-siap melanjutkan perjalanan ke Bromo. Tadi malam hujan cukup deras ya. Mudah-mudahan di Bromonya nggak parah nih beceknya nih. Saya takutnya banyak kenangan-kenangan. Semoga aman-aman aja lah. Kita nginep di Kenaro Hotel ya teman-teman. Untuk parkirnya langsung di depan lobi. Ini parkiran kendaraan cukup luas juga ya. Parkiran mobil dan parkiran motornya langsung di depan sini. Oke, let's go. Langit terpantau mendung ya. Karena hujan sih kita memang niatnya nggak ngejar sunrise ya teman-teman di Bromo. Jadi kita mau main-main aja di lautan pasir. Mudah-mudahan si Bianco aman nih jalan di sana. Sebenarnya musim hujan gini tuh waktunya kurang tepat sih teman-teman buat main ke sana. Karena ya kan kita kan ke sana pengen menikmati, biasanya ya yang mau ke sana tuh pengen menikmati sunrise, menikmati lautan pasir, panorama pegunungan, terus langitnya yang biru, kan itu yang dicari ya.
biasanya. Tuh lihat tuh teman-teman, kelihatan nggak ya di atas sana langitnya, sendu-sendu gimana gitu tuh di atas. Oke, kita gas saja. Kita udah di jalan utama ya. Jalan apa nih ya? Jalan Borobudur kalau di Maps. Bener kan nih? Coba untuk warga-warga Malang, koreksi kalau salah. Jalanan terpantau ramai lancar ya. Jam 5 pagi di Kota Malang, teman-teman. Warga-warga sudah banyak yang beraktivitas. Untuk jalur ke Malang kita melewati jalur pintu masuk Coban ya. Coban atau Koban? Koban. Saya maaf teman-teman kalau salah cara pengejaannya, penyebutannya. Ya pasti lewat jalur Malang ya teman-teman. Nanti kita masuk ke lautan pasirnya di via jalur Malang, Coban Malang. Dan kalau memungkinkan pulangnya kita mau melewati jalur ke Probolinggo ya. Gitu. Jadi kita rencana hari ini kalau kita dapat pemandangannya yang oke gitu ya, nggak ada kendala, kita di Bromo 1 hari aja ya teman-teman. Nggak 1 hari sih, kita di Bromo nggak ada setengah hari sih teman-teman. Kita cuma mau menikmati pemandangan di Bromo, paling foto-foto, dokumentasi, udah. Jadi kita belum ada rencana untuk nginepnya ya di sana. Jadi hari ini ke sana main-main ya kurang lebih sampai jam 10, 11 mungkin. Kalau udah puas, kita langsung lanjutkan perjalanan pulang, teman-teman. Kita jalur pulang tuh kita mau melewati lintas selatan ya, jaringan lintas selatan teman-teman rencananya. Cuman kita belum tahu nih mau nginepnya di mana, masih dipikirkan antara dari Bromo hari ini antara Blitar atau Pacitan ya teman-teman untuk nginepnya sepulang dari Bromo. Tapi kalau misalkan hari ini kita masih merasa belum puas di Bromo sih, kita bisa ada kemungkinan juga kita cari penginapan di Bromo ya teman-teman. Jadi besok kita main lagi sekali lagi, baru deh besoknya jalan lanjut pulang gitu teman-teman. So ikuti terus perjalanan ini, semoga menghibur kalian semua. Let's go. Lanut Abdurrahman Saleh. Kita tadi melintas di depan pintu gerbang ya, Lanut Abdurrahman Saleh di Malang ya teman-teman. Untuk jalanan di sini terpantau lengang arah keluar kota Malang. Kita melewati pasar. Pakis Kembar, daerah Pakis Kembar. Aktivitas di sini cukup ramai. Kita lurus terus ke Gunung Bromo. Kita lanjut gas.
Masuk Desa Tulu Besar, Desa Wisata Seni Budaya. Uh. Di sini terpantau basah ya jalanannya, teman-teman. Curiganya tadi malam sampai sini atau bahkan sampai di daerah Bromo kayaknya kena hujan juga ya, cukup besar. Mudah-mudahan hari ini nggak gagal ya, teman-teman, kita jalan-jalan di Bromo, di lautan pasir Bromo. Oke, kita let's go dulu aja. Oke. Udara sudah mulai terasa dingin. Jalanan sepi-sepi aja ya. Selamat datang di Desa Wuringi Nanom. Omah Semar. Tempat apa nih? Wih, pagi-pagi sudah ada yang berolahraga nih. Ada perbaikan. Hati-hati. Oh. Landscape pegunungannya sudah terbentang nih di depan kita, teman-teman. Nah, ini kalangan pohon. Nah, tuh, mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya, teman-teman, di kamera. Kita ini ambil lurus terus ke arah Gubuk Klakah, Coban, Pelangi, Gunung Bromo. Kita ambil lurus terus. Kantor Desa Wuringi Nanom. Ini di kanan ini. Kayaknya yang tinggal di sini udah bosen kali ya. Tiap hari pemandangannya seindah ini gitu. Nggak tahu bosen atau enggak. Kalau kita kan sebagai pengunjung pertama kali melintas di sini kan, gila, excited banget pasti. Kayaknya tuh asik gitu tiap hari kalau bisa tinggal di sini gitu. Apalagi ada balkon, ada dua tingkat lah ini. Dua tingkat, terus kayak di situ tuh balkon, di situ yang di sini tuh arahnya ke belakang sana kan, ke gunungan. Buka pagi-pagi, gila, pagiku cerah. Nope. Mantap benar, teman-teman. Kalau dari Malang, jarak dari tempat kita nginap sampai ke Bromo ya, saya ambil titiknya tuh di Bromo Hillside dulu ya, teman-teman. Sampai situ kurang lebih sejam ya. Sejam lebih dikit. Kita nggak tahu nih realnya berapa. Harusnya sih kurang lebih sama. Soalnya jalanannya sepi. Selamat datang di Desa Gubuk Klakah. Oke. Izin melintas.
Kurang lebih harusnya sih estimasi waktunya kurang lebih sama ya teman-teman. Dari sini 15 kilo lagi sekitar. Jadi sebenarnya cukup dekat ya dari Malang teman-teman. Cuma saya nggak tahu nih kalau dari Pasuruan, dari Probolinggo gimana tuh. Mungkin teman-teman banyak yang suka lintasnya dari sana. Bisa diinfo-info kondisi di sana. Kalau saya browsing ya teman-teman, lihat info gitu, katanya tuh yang paling ekstrim tuh jalur dari Pasuruan ya, yang paling ekstrim. Terus yang paling yang paling standar tuh paling aman lewat Probolinggo. Kalau lewat sini saya kurang dapat infonya, kayaknya biasa aja deh, sama aja sih kayaknya kayak dari Probolinggo teman-teman. Coba kita jalani dulu sampai Bromo nih, gimana kurang lebihnya, daripada kita penasaran ya. Bertanya-tanya jalur di sini tuh gimana sih. Nah, kita gas lewat Malang. Jadi meskipun ada tadi beberapa titik kosong gitu ya, tetap harus berhati-hati teman-teman. Karena aktivitas desa di sini juga cukup ramai ya tadi kalau saya perhatikan. Tapi sih teman-teman seharusnya ya separah-parahnya di sini nggak akan separah tanjakan Kerakalan mungkin ya, harusnya ya. Iya nggak sih? Saya masih sedikit kepikiran juga tuh yang kemarin. Meskipun kemarin kita berhasil lewat tanjakan Kerakalan, tapi kan benar-benar penuh dengan perjuangan ya teman-teman. Yang bikin tambah pressure tuh ya teman-teman, karena kita tuh pas dari jauh aja ya, kita kan udah mau nanjak tuh, di depan ada yang jaga di pos yang Kerakalan itu. Mereka tuh udah nyiapin kamera gitu kan. Saya kan langsung ke pressure gitu. Baru mau naik mereka udah siap-siap gitu, kayak ya kasarnya ini mah ya, kan kita nggak tahu ya, emang tujuannya kan mungkin baik gitu mereka. Sekalian mendokumentasiin gitu, kayak wah konten nih lumayan nih. Kalau misalkan terguling kan ada konten, kalau misalkan berhasil dengan lancar juga ada konten gitu. Daripada cuman diem aja kan, emang ya produktif lah gitu di videoin. Cuman kan maksudnya sayanya pressure gitu, jadinya ada tekanan. Wih, cakep banget. Apalagi jiwa-jiwa introvert ini kan. Kalau diperhatikan gitu, selalu diperhatikan kan, jadi grogi, yang ada tambah grogi. Padahal setelahnya itu setelah tanjakan Kerakalan itu tuh di depan ada lagi yang lebih parah juga tanjakannya teman-teman. Lebih parah dan lebih lebih jelek lubangnya, batu-batuan gitu, lumayan. Tapi kan itu karena nggak ada pressure ya, nggak ada orang yang ngelihat gitu, jadi ya kita pede-pede aja gitu. Nggak separah yang pasti tanjakan Kerakalannya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita move on aja. Sekarang kita mau menikmati daerah di Bromo. Cakep bener.
Kedai Kopi Loji. Ini kita jalan benar-benar di atas celah ini ya. Kanan kirinya tuh langsung jurang. Tuh. Wow, ada Gundam. Cobaan pelangi. Ini apa? Curug ya? Kayaknya. Dijaganya sama ini robot Gundam. Jalurnya asik gini tapi cukup sempit ya teman-teman. Kalau bawa mobil harus benar-benar berhati-hati. Dan yang pastinya kalau di pegunungan gini rawan longsor nih. Tuh, bekas-bekas longsoran ya. Waduh. Jalan sempit, penuh dengan tikungan blind spot nih. Harus hati-hati. Jalannya basah, lembab gini curiga ada banyak genangan ya di lautan pasir ya teman-teman. Waduh, ini bekas longsor juga, harus hati-hati. Nah, ini belokan blind spot. Ada kaca cembung yang membantu. Jadi lebih kelihatan ya. Alas Bromo Cafe. Aduh, cakep banget ya. Tapi kehalangan pohon ya. Gunung di sana juga tinggi banget ya. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita foto-foto dulu. Oke, sesi foto-foto sudah. Kita lanjut masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Bromo. Ini ada bekas longsoran. Di sini banyak longsoran ya. Kita ambil ke atas, ke bawah tuh jarak hijau. Tanjakan Lajing.
Oke. Karena kemarin sudah melewati pangkalan, tanjakan seperti ini mah, nggak deg-degan lah teman-teman, masih pede. Ini pohon-pohon apa ya? Pohon-pohon pinus ya? Tanjakan Wedireng. Setiap tanjakan ada namanya ya teman-teman. Wah, ini rada-rada ini tanah apa ya? Coklat-coklat. Iya. Wah, ternyata tanjakannya lumayan juga teman-teman. Masih kuat sih. Waduh, tiba-tiba ada truk. Kacau. Kita mau nyusul gimana nih? Wah, ini kenapa nih? Ada jeep mogok kah? Oke. Cukup menantang ya. Ternyata jalur di sini juga teman-teman. Jangan tak kabur lah. Karena mentang-mentang kemarin sudah melintas di Krakalan. Nope. Ini apa nih, polis lain apa nih? Bekas longsor. Longsor. Tanjakan Peteteh. Ada lagi nih tanjakan. Biar cepat dibantu dorong. Ya kalau kamu doang yang naik Vario ya iyalah. Sendiri mah nggak bawa barang. Iya nggak teman-teman? Kata istri kalau pakai Vario lebih cepat tuh nanjaknya. Ya kalau sendiri terus yang nyetirnya perempuan kan ya lebih enteng ya. Apalagi bodi Vario juga lebih kecil. Mungkin kalau pakai Beat juga masih naik. Kita karena full gear aja nih, bawa barang, bawa box, boncengan, mesin standar. Ya so far tapi masih aman lah. Asal berhati-hati saja. Dilihat kalau misalkan di belakang ada kendaraan, kita manuver zigzagnya kecil aja teman-teman. Yang penting masih rada keangkat dikit, jadi biar nggak ngagokin yang di belakang. Ini
Ini kita masuk ke Desa Wisata Adat Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Izin melintas. Aduh, udaranya dingin. Tapi langitnya seketika mendung, teman-teman. Tadi kita lihat langit di atas gunung cerah, nggak tahu tuh gunung apa ya. Kayak kita bukan arahnya ke sana. Oh, ini tanah-tanah. Hati-hati licin. Jalannya licin. Dinginnya, dinginnya. Kopasgat. Ini pos TNI ya. Kamu ngomong apa? Enggak. Tanjakan tikungan. Gunakan gigi rendah. Oke, siap. Kebetulan ompong motor kita, teman-teman. Gak ada giginya. Wah, ini sempit banget sih. Kalau apa? Kalau berpapasan sulit. Anda masuki kawasan rawan bencana. Kita benar-benar melintas di atas bukit. Ada kuda nih, kuda Bromo ya. Mau ke Bromo mungkin. Kalau kita pakai kuda besi nih. Ups. Kebetulan nih saya tripnya pas bulan puasa ya, teman-teman. Jadi mungkin pas pengunjungnya juga nggak terlalu banyak. Jadi apa? Jeep-jeepnya tuh lagi pada libur. Kalau misalkan lagi rame gitu, PR juga tuh teman-teman kalau lewat tadi harus hati-hati ya. Takutnya ya harus ngalah lah. Kalau Jeep kan keadu sama kita yang kalah. Cakep. Mantap, teman-teman. Oke, ini di depan Bromo Hillside nih, teman-teman. Kalau jam segini kayaknya masih belum buka ya. Dan itu kok nggak salah masuknya kayak ada minimum ordernya. Nih Bromo Hillside. Waduh, si Bromonya ini, apa? Ketutup. Huh? Dingin ya. Mas mau kemana mas? Ke Bromo. Udah booking tiket? Udah. Nah. Oke teman-teman, kita beli tiket online. Dapat di sini tinggal di scan ya. Kita langsung dikasih nih di tangan. Coba. Untuk harga tuh kok nggak salah 54.000 tuh. Wih, cakep banget teman-teman view-nya. Mantep banget teman-teman. Sayangnya ke lautan pasir. Let's go.
Kita lanjut lagi. Wah, kubangan Amankah? Kita harus mencari jalan dulu, teman-teman. Hati-hati. Ini bekas hujan. Oke, kita lewat sini aja. Ada banyak jalur mobil di sini. Gak ada yang lewat sana ya, Dan? Bentar. Kubangan, teman-teman. Kita cari jalan lain. Tadi lihat warlock ambil jalur sana ya. Tuh udah gerimis. Oke. Oh. Hah? Airnya. Sini bisa kah? Kita coba ya, teman-teman. Oh, ini dalam ya. Aman aja. Tuh orang-orang itu lewat sana, tapi itu orang yang tadi tahu, bukan ya? Terus aja yang tadi. Hah? Kayak yang tadi motornya bener itu. Aduh. Sini gitu. Ke situ yang paling bener, ke situ. Oh, ke situ. Iya sih. Ini ada jalurnya nih. Sok turun aja. Oke. Hah? Aduh, maaf. Wow. Enggak. Lewat sini gitu ikutin.
Tapi kayak itu kayak takutnya ke ini ya, ke kebun. Ke atas. Ngikutin warlock takut malah dia habis dari kebun, teman-teman. Tapi kayaknya harus bener lewat situ. Oh iya. Nggak ada ya? Oh, lumayan dalam ya teman-teman. Kita lewat jalur warlock tadi ya berarti. Nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Woo! Off-road. Sama tuh. Hah? Tunggu deh punya. Turun dulu yang jadi nggak ampes. Dia nggak ampes kan? Mantap teman-teman. Kita pakai jalur warlock. Semi off-road. Duh. Banyak spot-spot menarik. Ada udah habis waktu nih, bisa seharian nih teman-teman. Dengan kondisi langit mendung, berawan dan berkabut aja indah banget nih teman-teman. Bromo. Asik banget. Ini kita rencana kan masuk dari Malang ya. Kita bakal keluarnya nyebrang ke Probolinggo teman-teman. Jadi kalau ikutin peta harusnya lurus, ambil kanan ke Probolinggo. Kalau ke kiri itu ke Pasuruan, lewat via Pasuruan ya. Gitu. Kita sekarang mau jalan-jalan dulu, explore ke daerah kiri. Setelah itu kita baliknya ke Probolinggo teman-teman. Wah, di sini udah rada-rada kecium bau ini ya. Bau apa? Belerang. Waduh. Licin. Kalau pakai trail asik banget nih. Memang tempatnya di sini. Mantap.
Udah. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan atau bisa sewa juga teman-teman. Saya pernah lihat ada penyewaan di mana ya? Base-nya nggak tahu sih di mananya. Di Malang mungkin ada, di Malang, Probolinggo kalau nggak salah. Jatuh. Tinggalan di sana nggak ya? Tadi pas mau jatuh, Di mana pas mau jatuh? daerah sini ada nggak? Ada. Gue taruh dulu. Pakai banyak. Coba. Itu ada orangnya ya? Pengunjung atau apa ya dia? Hah? Parah tuh. Apa mundur lagi tuh sekali lagi. Teman-teman, ini kita kalau lurus terus ke arah keluar Purbolinggo, kita mau nyoba ke arah apa? Pasuruan dulu ya, ke apa? Kalau penunjuk arahnya tuh itu ada Wonokiri, Tingklik, Bukit Cinta tuh ke sana. Kita mau sama Gunung Bromo-nya tuh di sana katanya. Gunung Bromo Pananjakan. Kalau ke sana Hillside sama Savana yang baru saja kita lewati, teman-teman. Kita mau coba cek dulu ya.
Oke teman-teman, kita habis istirahat sebentar nih di checkpoint parkir jeep ya ini. Di warung-warung nih, banyak warung-warung. Tuh. Terus kalau kalian pengen jalan-jalan ke kawah, di sana tuh kawahnya tuh. Di bawahnya tuh ada pura ya, kalau nggak salah, tempat ibadah untuk umat Hindu. Pura kan ya teman-teman? Saya takut salah sebut. Nanti saya koreksi deh kalau salah. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Buat teman-teman juga tuh kalau yang capek ke sana bisa sewa kuda ya. Oke deh teman-teman, paling segini aja untuk explore di Bromo. Mungkin masih banyak yang nggak kekulik ya. Dan kebetulan pas cuacanya juga kurang mendukung nih. Awan-awan mendung tapi tetap indah teman-teman. Buat kalian yang penasaran, langsung aja datang ke sini. Dijamin puas, nggak akan nyesel teman-teman. Sekarang kita mau langsung lanjut pulang teman-teman. Ke arah pulang, hari ini rencana kita mau ke Blitar paling ya teman-teman. Kita mau menginap. Masih bingung sih antara Blitar atau Pacitan ya. Paling ikuti aja perjalanan kita terus. Stay update. Kalau kalian senang, suka dan terhibur, paling untuk video Bromo kita closing di sini aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Apabila merasa senang, suka dan terhibur dan mendapat info-info yang bermanfaat, boleh banget like, share, dan subscribe-nya ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Bye-bye.